Bapak Latif, Bapak Waka dan dokter atas kehadirannya. Pertama saya tadi ingin menanggapi satu terkait dengan memajukan jadwal pengiriman sapi baru Pak. Mungkin betul itu segera dikomunikasikan ke Pak Kamil melalui Pak Karena Kota Mataram agar orang tua ini bisa memberikan mempersiapkan semisal. Nah yang kedua, kalau SD SMP ini kan dia baru selesai sekarang kan ujian asas. Seandainya kita majukan, otomatis kan masih belum ada persyaratan yang ada sudah siapkan langkah-langkahnya untuk mendaftar kan. Nah kalau kita bersamaan Pak dengan KKM yang Kota Mataram, dia kan akan kosong ya Pak. Berarti tetap dia akan menerima kelebihan dari 3 MTS ini kan, yang swasta. Otomatis dia akan mendaftar dulu ke 3 MTS ya ini kan orang-orang ini. Kan gitu jadinya. Nah siapa yang tidak terjaring di MTS sendiri mungkin sebagian besar akan lari ke nah, saya tidak tahu MTS Nurus ini sudah mulai menerima dari secara belakang gitu. Nurus Sudah selesai. terima murid baru Sudah selesai. bebas sekali. Darul Islam sama Darul Aman sudah selesai. Udah selesai. oh Darul Aman itu aja sejelo penuh. Nah itu Pak silakan dikoordinasikan. Saya Kalau yang swasta di masjid sudah selesai. kepada wali ini untuk bisa mengambil alternatif. Dan oleh Pak Guru tele doa dan miskilah anak dia dididik manga dididik pendek dan lain sebagainya itu jangan lagi ada unsur buka Sakit anak. silakan mungkin Bapak bisa bukan merintah ini kita dukung apa yang Bapak hajatkan keputusan. Yang kedua, nah terkait dengan tadi afirmasi ini kalau kita hitung secara jumlah hanya berapa orang? 15% kan. Misalnya kalau belah benar sekitar 23. Loh, guru itu lebih dari MTS itu. 15%. Guru loh. Iya, dia punya satu saja habis deh. Maksud yang guru-guru ini kan punya keluarga, mereka juga punya keluarga, punya sahabat. Kan begitu. Kita pikirkan juga itu. Karena kawin anak, karena kawin menjadi guru, segera ada bentuk sosok anak daring dan jadi kata-kata itu selalu muncul. Saya tidak menembak diri saya Pak. Itu dulu yang saya utamakan. Betul. Karena kawin menjadi kakek begitu. Nah, kalau dia gitu nanti lebih bongkok gitu. Kamu jadi bisa haji itu kan? Wakal kok dan itu. Sekarang itu sosok orang sepelang lain. Nah, tidak dia bilang satu itu sepelang dia bilang itu. Nah, kalau kita mengacu kepada itu Pak berat kita ini. Berat. Aja nggak ada yang nggak tahu dari negara ini 40 kan mudah-mudahan hanya 10 yang nitip sekarang kan kita nggak tahu. 40 banyak murid kan? Yang belum beli anaknya mungkin bisa saja anak orang lain yang dianuk kan titip-titip gitu. Ya, nah, ini memang dari tahun ke tahun Pak memang dari dulu kita begini terus kondisi penerimaan siswi maupun siswa itu. Cuma bagaimana sekarang kita mensiasati nilai kita nanti. Nah itu yang ketiga, apakah perlu kita kumpulkan Bapak kaling-kaling ini? Dia sekarang sudah mudi lemah. Apa perlu kita kumpulkan? Kita kasih tahu dari awal sekarang. Untuk beli tamang warganya, jatah darah suku. Kan begitu. Kira-kira perlu nggak? Kita datang berdebat besok. Nah nanti kalau kita sudah sampaikan begitu, baru kita bikin acara Pak. Acara rapat. Berapa kali? 2 kali nanti. Oh, 2 ya no. 2 ya kalau anak. Jadi tidak ada. Mau kita ini ya, itu marasi. Saya tetap ingat sama guru-guru pasti dia punya keluarga. Pasti. Ataupun tidak sahabat. Sudah guru saja 40 sekian. Belum TU.
menurut personal kita yang ada di MTS itu. Nah mungkin perlu nggak kita kumpulkan Pak kali ini. Kita sampaikan, kita sosialisasikan. Tetap yang sudah jatah. Nah, bukannya jatahnya rezeki. Kita orang tak boleh. Nah setelah dia sepakat, kita bikin benar-benar apakah tindakan kita memutuskan karena melalui keluar untuk siswa baru di MTS sekarang baru adalah diberikan satu masing-masing kalung satu. Jadi kenapa kita bikin acara Pak? Biar ada dasar naik sepakat rapat. Untuk warganya, nah ini rapatnya Pak. Tidak ada juga. Sepakat kita dengan kalian. Kalau dia memang ada yang menuntut titip lewat, sehingga kita perjelas nanti pada saat penerimaan siswa baru itu, santri baru itu, di jatahnya siapa kalau ada yang kalian, maka dia harus diantar oleh kalian Pak, jangan dititip lewat orang lain. Dia langsung diantar oleh kalian. Oh ini jatah saya Pak. Apakah dia lewat WA, lewat apa? Kita taruh dicantumkan apa? Ini enak bagi saya bisa. Nah itu yang perlu perlu kita adakan pertemuan pada kali ini untuk menyampaikan tidak lalu saran dengan maaf itu posisi kalian itu sama dengan kepala desa. Kamu apa? Hanya dengan dipilih lagi sih kan bisa kamu apa dan kamu dengan ini sekolah yang kedodak pikiran belum pikirkan anggota dewan yang terhormat, belum pikirkan bupati wali kota, belum pikirkan sahabatnya kanwil, sahabatnya kebenar, kan ada tukang pikir doang jadinya. Aku pikir. Nah, jadi itu mungkin yang diceritakan saya pasti akan dimajukan untuk saya setuju untuk memberikan ruang gerak kepada orang tua ini. Nah, wahana mau wahana boleh PSI. Tapi syaratnya apa sekarang Pak? Karena dia belum lulus ini kan. Apa syarat yang harus dia sampaikan? Daftar nanti setelah dia daftar, ternyata dia tapi harus sampai narak dengan lulus di SD itu ya. Nggak ada dong nggak lulus di SD itu. Lulus semua. Hah? Lulus doang kan, walaupun nilainya anak student. Nah, kalau sekarang dia belum syarat, belum punya persyaratan kan Pak? Kira-kira syarat apa yang harus dia tampilkan? Nanti kalau sudah rapatnya kita ada sama Pak. Syaratnya apa kan untuk mendaftarkan sebelum ada pengumuman ini kan begitu. Saya dulu kan ada STN namanya surat tanda lulus itu kan. Karena ini kan belum dia lulus Pak. Ini jadi pertimbangan Bapak nanti kalau kita ada sama Pak. Nah, apa syaratnya? Nah terkait dengan Idul Korban itu sudah mendengar jadi tidak fitnah laut. Hah? Kesehatan untuk belah terus. Era UHT oleh negara efisiensi apa? Asalkan jangan gaji itu jadi dipotong kan kasihan kita tidak ini dan termasuk saya. Oh tapi kan ada kaitannya dengan efisiensi. Jangan dipotong gaji saja sama. Tapi akhirnya lama-lama Pak akan kembali di situ. Contoh Yudi dulu kan jadi Menteri Dalam Negeri itu. Yudi Krisnadi itu kan begini dulu Pak. Yudi Krisnadi loh. Semua orang dilarang rapat di hotel. Karena sebulan jadi menteri kan tetap pakai. Nah, ini kan jerak jadi Yudi Krisnadi itu. Zaman Pak SBY dulu awal-awal itu. Ini gerakannya dia dulu. Semua pemerintah daerah tidak boleh rapat di hotel. Sehingga begitu di stop itu banyak orang di PHK oleh hotel itu. Dan didorong oleh pengusaha terpengkahkan Yudi Krisnadi. Ingat saya. Zaman TGB itu. Kasus pendidikan dulu Pak. Sebab esensi tidak boleh rapat. Jadi itu mungkin Pak pada dan terkait dengan informasi yang kemarin masalah listrik itu saya tidak mau nambah. Tadi harus kepepeng nih kan. Bang kedoyan loh. Nah itu Sana buat kita mau. Memang listrik itu Pak tidak bisa diambilkan. Tidak bisa diambilkan. Dan listrik itu bisa diambilkan. Ukuran sekarang beras kurangnya sedikit. Itu selama proses belajar mengajar itu sehingga pada saat proses belajar mengajar kalau memang ada yang tidak perlu dihidupkan, ya dimatikan. Nah kadang saya ingat misalnya listrik Pak. Sering sekali dia penjaga kita ini. Saya mungkin kalau saya keluar selalu saya lirik sekolah.
Kalau libur-libur lama itu sebenarnya dia tidak macet. Sering sampai sini. Tapi kalau subuh terutama yang di ujung, yang ujung jari, sering saya tegur dia tuh penjaga yang di depan. Nah, itu Pak. Dia tahu dia dengan bergerak dia kan. Ada budak yang asin. Sering saya tegur dia. Kasihan sekolah ini. Kan dia juga. Kasihan sekolah ini Pak. Biayanya kan membayar. Bapaknya akan nah, yang ini lagi lama-lama berarti kan juga saya juga tidak keluar hari kan sering dia nyala pulang sering tidak bisa ada hal-hal yang perlu kita perlu kita jadinya tergusur oleh listrik ini mungkin itu Pak sebagai ingatan kita kepada penjaga kita itu tolong listrik itu diperhatikan betul begitu nyala begitu jelas dewa terus tak saya khawatir dia buka pintu itu ketika sudah mau buka sekolah kalau hari libur itu santai dia Pak terus terang arahnya darat diwatir nah mungkin itu Pak sambil berjalan sambil kita masa tekankan itu karena memang ada beberapa sesegera agar SIDA bisa mengambil sikap dengan teman-teman yang lain sehingga sepakat ya umumkan pasang di pengumuman dan yang terakhir saya ingat Pak mereka yang tidak bisa mengaji itu Pak tolong menjadi atensi kita tolong jangan sampai keluar dari MTS 3 itu dia tidak bisa membaca Quran dengan lancar bukan dengan fasih kalau fasih itu kan agak aman kan lancar kalau fasih itu mungkin nanti dia bisa belajar dia bisa membaca dengan lancar nah kalau ada misalnya dia ragu-ragu saya berharap ada surat penyadaran Pak ketika dia masuk lancar anaknya Pak Tuan ngaji oh iya kita sudah penyadaran bahwa anaknya lancar tapi ketika Bapak tes nanti dia keredet marah busi toa, nah itu jadi pertanyaan ditempuh dia atau sebaliknya juga lancar anak situ Pak tapi dia macet dari busi mati itu belum kami jangan diabaikan kalau sampai dia macet ngaji ini jangan diabaikan akan tertinggal dia nanti di kelas berikutnya juga tinggal dia kalau dia ngomong Pak Guru hukum serahan ya ada yang tahu ngaji bukan tugas kita itu kalau ngaji Al-Quran itu tugas masing-masing orang tua sebelum dia pergi ke sekolah. Dia belajar ikro sebab guru jangan boleh baca ke lain. Hanya kan pelajar lain tidak bisa dia ikuti. Kecuali dia punya khusus les. Silakan dia les di luar. Nah ini Pak saya tekankan sekali. Jangan sampai dia keluar di MTS 3 tidak bisa membaca Al-Quran. Gila itu. Gila itu. Jangan. Itu anak pejabat. Artinya kita diskusi dengan orang. Jangan dia ini semua dia serahkan ke sekolah ini tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kalau dari nol diserahkan pada anak kedua belah seperti maaf begitu. Nah ujung-ujungnya kita sayang itu turun tidak kalau sekolah dan kedun mereka baca Quran. Nah, kita yang kena guru dan tekarkan. Tapi kalau dia berhasil, beranak dia. Ayo kan begitu orang kebanyakan Pak. Kalau dia berhasil anaknya sikulah. Tapi kalau dia gagal, makan dalam sekolah MTS saya begitu apa-apa. Ini dengan apa? Itu bersekolah di Marzuki, kan dan seterusnya. Kita harapkan Pak selektif ketika menerima mahasiswa sesuai Pak. Kalau dia bisa ngaji bikin surat pernyataan dia bisa. Kalau tidak bisa pun bikin surat pernyataan tidak bisa. Hah? Memang dia kadang lalu gua dia sudah pernyataan. Dan ketika dia bikin surat pernyataan atau dia tidak sesuai dengan pernyataan, kan baru kita berdiskusi. Karena saya berpikir begini Pak, kalau Bapak mengeluarkan dia agak berat. Padahal sudah terdaftar di buku apa namanya itu. Jadi kan side saja yang jalan penalti itu jadi beban Pak. Kalau saya mungkin ya tetap saya berpikir Pak merasa bertanggung jawab pada generasi saya. Tapi kan pada endingnya sida yang akan berat dengan takar-takar. Tidak aja sudah dia serahkan ke saya. Tapi kita fokuskan ke Al-Quran itu
sementara pelajaran juga mendesak. Ya. Mendesak. Nah, ini mungkin perlu kita diskusikan sehingga ketika Bapak mengajar lancar gitu. Hah? Lancar. Kalaupun ada sedikit X kayak kemarin sudah dikeluarkan siapa namanya? Jadi yang pernah itu. Hah? Itu siapa punya